makan orang masa nggak pandai? Kan diajari nanti. Kan nggak ditanya statusmu apa. Kecuali kalau jurusan kamu perawat. Harus bisa nyuntik. Masa kamu nyuntik orang nggak pernah nyuntik? Mati anak orang nanti. Nggak ada alasan semua itu. Nggak ada alasan. Bunda emang lulusan apa? Hah? Cuma lulusan model sama artis. Kok bisa aku kerja di McDonald? Aku bisa megang kasir. Hayo. Aku megang kasir. Belum pernah aku megang kasir di Indonesia itu. Boro-boro aku megang kasir ya. Ya. Megang kenti aku. Ngewong aku. Tapi bisa megang kasir. Ya diajarin. Masa nggak diajarin? Itu kan ilmu juga. Sekolah itu cuma formal. Praktikumnya di luar. Aku nggak pernah sekolah, Bunda. Aku cuma tamat Aku nggak sampai SD. Aku cuma kelas 3 SD. Udah tahu kan angka 1, angka 2. Udah tahu kan huruf A, huruf B. Iya kan? Udah tahu kan mana itu buah, mana itu daging. Tahu kan? Tinggal klik aja. Kan banyak kasir-kasir yang begitu. Kalau nggak paham ya nggak usah. Kalau takut nggak usah, kerjakan yang lain. Cuci piring kau di dapur. Nggak usah ngeluh. Kok aku kerja cuma cuci piring sih di restoran, nggak pernah di kasir. Ya kau nggak bisa baca, nggak usah menghayal. Udah syukur dia kerjaan. Jangan membangkang. Jangan sok-sok jadi kerja di kantor. Sesuaikan dengan otak kau. Kalau nggak bisa, kalau ngebantah udah bersihkan aja kuburan sono. Bersihkan kuburan. Ya. Nanti pas ada waktunya orang mau bulan puasa, kau ngumpul di kuburan sana biar dapat duit, bersihkan rumput. Mau kayak gitu? Mau? Hah? Mau? Mau? Masih banyak kok kerjaan lapangan kerja kalau mau dikerjakan. Tukang sapu jalanan kek. Ya kan? Bersihin tuh Monas. Bersihin. Itu kan nggak perlu sekolah. Ya kan? Melamar kerjaan, mengerjakan fasilitas negara, misalnya menyapu jalanan, menyiram taman. Hah? Itu perlu persyaratan nggak? Nggak perlu persyaratan. Apa yang perlu persyaratan? Orang cuma nyapu jalanan kok mau ngapain? Hah? Kecuali dia mau buat jalan, baru dia ngukur. Kan cuma mau bersihkan jalanan. Hah? Mau nyiram-nyiram bunga jalanan. Gak perlu dengan usia pula. Mau mama-mama kek. Mau umurnya 50 tahun kek. Selagi masih bisa kerja. Belum saatnya dia harus pensiun. Kerja sono. Dan sekarang. Buat pemerintah Indonesia. Udah gak mesti harus PNS doang yang mendapatkan kenyamanan di masa tua. Itu juga gak adil. Ya. Buat pemerintah Indonesia. Ya, saya memberikan usulan seorang Bunda Korla. Kalau bisa, semua pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, apapun jenis kerjaan dia, tolong didaftarkan menjadi kerjaan yang bisa memberikan tabungan dia untuk di masa tua. Jadi nggak mesti harus PNS, yang nanti masa tuanya dapat pensiun, jangan pekerja-pekerja yang seperti sapu jalanan, restoran, sudah harus diwajibkan untuk membayar atau menabung uang di masa tua. Ketika dia sudah selesai sebagai pekerja restoran dengan usia yang udah harus pensiun, dia mendapatkan uang masa tua. Itu paling penting. Ya, buat Pak Prabowo, tolong Pak, saya mohon kepada Bapak yang sudah pernah ke luar negeri, Bapak yang sudah tahu negeri luar, Bapak sudah berpengalaman dengan negara asing, negara luar, tolong Pak, buat pekerja-pekerja buruh, ya, khususnya pekerja buruh, ya, mau itu buruh pembersih kamar mandi umum, mau itu kerja di restoran, mau kerja itu di mana, semua harus didaftarkan. Dikenakan pajak juga nggak apa-apa, tapi pajaknya sesuai dengan gajinya. Jam kerja juga harus ada waktu. Tidak boleh memperbudak rakyat Indonesia untuk kerja 12 jam, 13 jam, 14 jam. Dengan libur yang tertentu. Senin, kalau mereka Sabtu, Minggu harus libur. Kecuali memang ada
tuntutan-tuntutan lain yang sudah dimaklumkan. Tapi tolong Pak, buat pekerja-pekerja buruh itu sudah harus punya uang untuk di masa tua. Jadi mereka ketika mereka keluar dari kerjaan mereka tidak sengsara, tidak melarat. Selama mereka bekerja, selama mereka ikut serta membangun Indonesia, memberikan sumbangsi pastinya kepada dengan sumbangsi pastinya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan uang di masa tua. Undang-undang ini harus dibuat, Pak. Jadi biar para pekerja-pekerja yang sebagai buruh, sebagai sapu jalanan, sebagai di luar dari PNS, ya, buruh-buruh itu mereka juga akan mendapatkan hasil yang sama ketika mereka tua. Mereka akan mendapatkan uang mereka yang mereka kerja selama ini. Jadi ketika mereka tua, uang mereka itu ada. Jadi disiapkan untuk uang. Kalau di Jerman namanya Rente. Jadi kayak semua pekerja yang di Jerman seperti Bunda itu ada. Jadi itu seperti dari gaji dia itu dipotong untuk uang pajak, uang asuransi kesehatan dia, dan uang masa tua. Uang masa tua inilah nanti akan dikembalikan ke dia, Pak. Jadi uang ini akan dikembalikan. Jadi harus ada ini. Jadi mereka dan gajinya juga harus disesuaikan. Kalau cuma 1 juta mana mungkin, harus ya sesuaikan, harus di atas 4 juta, atas 5 juta sebagai buru-buru. Jadi diperhitungkan juga berapa dia harus bayar uang pajak, berapa dia harus bayar uang asuransi kesehatan, dan berapa dia harus membayar uang untuk masa tua dia. Taruhlah kalau misalnya dia bayar sebulan 500.000. Dia bekerja selama 40 tahun. Dalam 1 bulan dia sudah memberikan 500.000. Berarti dia sudah mendapatkan berapa juta. Nah, uang itu dikembalikan ke dia. Itu tapi bukan dikembalikan secara langsung semuanya. Setiap bulan dia mendapatkan uang itu. Lalu uang yang dia dikembangkan. Nah, begitulah caranya. Jadi ketika dia udah tua, walaupun ibu pernah kerja apa? Saya pernah kerja di restoran. Berapa lama kerja di restoran? Hampir 18 tahun. Ada bukti-buktinya, ada ini. Ada pembayaran yang ibu ada menabung uang masa tua, ada. Mana nomor kodenya ini. Lalu uang itu dikembalikan ketika ibu itu sudah pensiun atau misalnya ibu itu cacat. Begitu. Sesuai kelas-kelasnya. Itu namanya adil. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila berapa itu muda? Sila ke-5. Jangan tanya lagi soal Pancasila. Berapa sila 5 itu paling atas? Kenapa dia ditempatkan paling nomor 5? Sila ke-5. Keadilan sosial. Dialah puncaknya. Ya. Jadi Pancasila itu dari tata. Yang pertama adalah ketuhanan. Dia paling atas karena dia keadilan. Dari semua sila itu dia paling atas itu. Paling hak asasi manusia nggak boleh dilanggar. Undang-undang nggak boleh dilanggar. Sila ke-5 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi itu semua menyangkut. Kalau berani mengeluarkan kalimat ketika di undang-undang atau ketika di Pancasila ada keadilan, itu harus dipedomankan, harus dipahamkan, harus ditegaskan. Begitu. Ibunda tadi ngomongnya terus bener ya. Ini bunda nggak ya Allah yuk kita ngomong yuk. Udah ah.